karenanya menjadi dewasa, terima tugas mulia, dipercaya, dimampukan oleh Tuhan. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Kami peduli pada setiap jiwa, siap mengajarkan kebenaran firman-Nya. Jalan di depan sungguh terlihat nyata, mari bersama menyatakan kerajaan-Nya. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Bertumbuh bersama Yayasan Bethesda. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh sambil melambaikan tangan katakan Shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terdahsyat buat Raja di atas segala Raja. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Saya belum dengar semua jawabannya luar biasa, tapi suaranya kurang luar biasa. Apa kabar hari ini saudara? Bolehkah saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama? Boleh keluar dulu dari bangkunya, berikan salam kiri kanan dulu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita berfellowship dulu, keluar dari bangkunya. Mari kita bersalaman, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Puji nama Tuhan. Kita masih bangkit berdiri, Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga yang menyaksikan secara live streaming, selamat datang, selamat bergabung, selamat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan dengan membawa syukur kita, membawa pujian, membawa penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati bersama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apapun yang telah, yang sedang dan akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. Lebih dari sekedar lagu-lagu yang bisa kami nyanyikan, sekedar kata-kata yang bisa kami ucapkan, kami mau datang dengan lebih lagi membawa syukur kami, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, membawa pujian, penyembahan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Kami datang dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan kami angkat suara memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Biar sukacita, damai sejahtera, kemenangan semua yang berasal daripada-Mu memenuhi kami setiap kami di tempat
tempat ini. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji, menyembah Tuhan, boleh sama-sama kita katakan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang membawa syukur kami pagi hari ini, membawa penyembahan kami, menaikkan setiap pujian bagi Tuhan Yesus yang terbaik. Thank you Lord. Masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Yuk sama-sama kita katakan kembali. Ku masuk ke dalam hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu. Katakan di tempat kudus-Mu. di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Katakan saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji. Sekali lagi kita mau katakan dari awal, jemaat Tuhan saja katakan, ku masuk, yes. Katakan di tempat kudus-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Kata-kata, katakan selain kami memuji menyembah-Mu Tuhan, puji dan sembah. Oh, katakan Engkau Tuhan, Engkau
kekudusan-Mu penuhi kami Tuhan. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Katakan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sama-sama sekali lagi, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, pujianku, yes Lord. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi kita mau mengangkat wajah kita, sama-sama katakan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Katakan, kekudusan-Mu penuhi. Oh, ku tersungkur di kaki-Mu. Katakan, hingga kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama sambil mengangkat kedua tangan kita, panggil namanya Engkau Tuhan, sama-sama, yes. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Katakan, kekudusan-Mu penuhi. Ku sembah dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Katakan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Sekali lagi, mari angkat pujian bagi Tuhan, sama-sama. Engkau Tuhan, oh Yesus, kekudusan-Mu memenuhi kami di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki. Katakan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bersama-sama kita mau katakan, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku.
nyatakan bagi setiap kami. Oh, Kau nyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau pakai waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri pagi hari ini untuk kita menyembah, memuji nama Tuhan. Di mana di tempat Bapak Ibu Saudara duduk, mari kita menyembah Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan saudara. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat hebat kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami pakai Tuhan waktu kami, kesempatan yang Tuhan beri menyembah, memuji nama Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu. Kau nyatakan hati-Mu, jalan-Mu bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi, kami rindu lebih lagi. Oh, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu. Na, 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 na. Thank you, Lord. Mau lebih lagi di dalam hadirat-Mu, sebab hadirat-Mu sudah cukup bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan yang baru, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu setiap kami tenang Tuhan. Yes. Kami rindukan Kau lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Kami mau Roh Kudus lebih lagi di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mungkin yang datang dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari ngomong sama Tuhan apapun yang menjadi pergumulanmu, permasalahanmu. Sebab Engkau hadir bagi setiap kami di tempat ini, di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah kami, memulihkan kami. Dan Kau menyatakan kuasa-Mu, Kau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Sehingga yang lemah mereka berkata, aku kuat. Yang sakit mereka berkata, aku sembuh. Yang susah Engkau hiburkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupi, berkati, berkelimpahan. Dan kami percaya pagi hari ini Allah mengurapi setiap kami, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Dan kami bangkit menjadi pemenang. Yes Lord, kami percaya. Mari sembah Tuhan lebih lagi. We worship You Lord, we worship You Lord. I praise the Lord. Hallelujah.
sebab Kau layak terima pujian. sebab Kau layak. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kami sembah. Agungkan Yesus. Katakan, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan lebih lagi. Sama-sama katakan, sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sebab Kau layak, Terima pujian. sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Jemaat Tuhan saja katakan, sebab Kau layak terima. Saya panggil anak sekolah minggu untuk boleh didoakan. Yes. Katakan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, ajaib. Pak Fandi boleh berdoa untuk anak sekolah minggu. Ayo Ana silakan. Adik-adik. Haleluya. Yes. Kita akan berdoa bagi anak-anak kita. Percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi mereka dan mereka perlu belajar, mereka perlu menerima firman Tuhan yang sesuai dengan usia mereka. Mari kita akan berdoa, kita arahkan tangan kita untuk anak-anak kita. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Mereka sebentar akan dipisahkan dari kami untuk sebentar, untuk mereka menerima firman Tuhan yang sesuai dengan usia mereka. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi mereka. Kami percaya Kau akan singkapkan pribadimu kepada mereka. Sehingga sedari mereka kecil, mereka akan bisa mengenal Engkau. Doa kami pada siang hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang tolong mereka. Engkau jumpai mereka pribadi lepas pribadi. Engkau jumpai mereka secara pribadi. Sehingga sedari kecil mereka akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Pakai setiap kakak-kakak yang akan membimbing mereka. Kau urapi semuanya Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu ada atas setiap kakak-kakak hamba-hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran bagi anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat ibadah adik-adik semua. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita mau katakan lebih tinggi lagi sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab Engkau layak, kami sembah, kami puji. Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang siap bersorak-sorai boleh sama-sama katakan. Saya mau denger dong tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sambil bilang kiri kanan katakan, Tuhan Yesus dahsyat bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Mari kita memuji, menyembah nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak bagi nama-Mu. Amin. Terus kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sambil kita mengatakan, Kau batu karang. Kau batu karang yang teguh. Katakan dengan semangat, kota benteng. Kota benteng dan perisaiku. Yang apa? Saya belum melihat semangatnya pagi hari ini. Mari kita mau katakan lebih lagi. Penyelamat yang bangkit dan serukan sama-sama. Katakan haleluya. Lagi katakan haleluya. 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 Dahsyat. Siap melompat buat Tuhan, sama-sama serukan. Bersorak, nyatakan amin. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Katakan katakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala kita, katakan oh. Katakan Kau batu karang. Sama-sama. Kau batu karang yang teguh. Mari angkat suaramu, katakan dengan semangat. Kota benteng dan perisaiku. Yang apa? Yang menang kalahkan mau. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Selamat yang bangkit dan hidup. Yuk katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Kekal mulia. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Siap melompat buat Tuhan. One, two, three, say. Bersorak, amin. Nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyasyurkan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan. Juru, sekali lagi katakan bersorak. Bersorak, amin. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah sekali lagi katakan. Bersorak, amin. Masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai, kami bersuka cita pagi hari ini. Oh. Yuk sama-sama kita katakan Tuhan Yesus. Katakan agung. Agung dan perkasa, megah dan berjaya.
percaya. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, agung, agung dan perkasa. Amin. Megah dan percaya. Yesus Tuhan. Katakan, tempat perlindungan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan, Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, agung dan perkasa. Agung Dan perkasa. Megah dan percaya. Yesus. Come on, panggil namanya. Yesus. Tempat perlindungan, Tempat perlindungan. gunung pertahanan, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, bersorak, bersorak, nyatakan, katakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja. Bersorak, bersorak, amin. Nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Katakan sekali lagi, bersorak, bersorak, amin. Mari memuji nama Tuhan. Yesus kaulah Tuhan. Kau Raja pemenang. Masyurkan, katakan, Yesus kaulah Tuhan, Jurus. Katakan, Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Tuhan. Katakan sama-sama, Juru Selamat dunia. Ya, sama-sama serukan, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat tepuk tangan-tangan yang diberkati, bersuka cita pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan, silakan duduk Bapak Ibu. Yes, kami diberkati Tuhan, kami bersuka cita pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah memuji, menyembah-Mu, namamu Tuhan. Dan saatnya pagi siang hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Fani, Pak. Biar firman yang disampaikan pagi hari ini menjadi rema, kekuatan, dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Waktu kami pulang Tuhan, waktu kami selesai dari tempat ini, tapi kami percaya Tuhan belum selesai buat setiap kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan sekali, Yesus selama-lamanya tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Yes, yuk katakan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, kami mau katakan Tuhan,
tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus. Kami mau katakan dengan iman kami. Harapanku takkan hilang. Katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan saja boleh katakan dengan imanmu. Katakan, dalam segala keadaan. Katakan, waktu berlimpah maupun kurang. Yes, kami mau katakan tetap Yesus Tetap Yesus yang mempesona. hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari angkat suaramu, katakan, di setiap musim kehidupan. Tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona Amin. hatiku. Sekali lagi kita mau katakan dari awal. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali lagi katakan, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Kami mau katakan Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang. Yes, tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Di setiap musim kehidupan. Yes. Waktu ku kuat maupun lemah. Tetap Yesus. Tetap Yesus Yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yo, sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Oh Yesus, Sekali lagi kita mau katakan, Kau selamanya. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambil mengangkat kedua tangan kita mau katakan dengan iman kita, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, mari sekali lagi katakan, Sekali lagi. ku cinta Kau. Katakan dari hatimu sekali. Sekali Engkau Tuhan Yesus, selama-lamanya Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Tak akan hilang, dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena Yesus,
cinta Kau selamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Praise the Lord. Haleluya. 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 Karena kasih-Mu lah kami ada Tuhan. Kami percaya kalau bukan karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami gak mungkin bisa seperti saat ini. Menyembah, memuji Tuhan, ada dalam hadirat-Mu. Kalau bukan karena karya-Mu di atas kayu salib, kami gak mungkin bisa bersekutu seperti saat ini. Itulah sebabnya Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, sekali Engkau, selama-lamanya tetap Engkau. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami yang telah menyelamatkan, telah menebus kami. Terima kasih untuk siang hari ini, kami percaya Engkau akan terus tuntun kehidupan kami. Bahkan pada waktu siang hari ini pun, setiap kami umat pilihan-Mu, kami ada dalam bait-Mu. Karena kami menyadari bahwa kami gak bisa tanpa tuntunan Tuhan. Kami butuh tuntunan firman-Mu, berbicaralah atas firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang menjadi saluran di mana Engkau berbicara. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang Kau taruh tinggal dalam kami akan tolong kami. Sehingga waktu kami merenungkan firman-Mu, kami dibuat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahkan kemudian kami bisa menghidupinya. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk jabat tangan dulu dong kiri dan kanan. Bilang selamat hari Minggu, jabat tangan dulu, tos juga boleh. Saya juga menyapa saudara-saudara yang terhubung baik lewat Zoom maupun juga lewat YouTube. Puji Tuhan, silakan duduk. Luar biasa. Kita tuh minggu depan akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, betul ya? Betul ya? Jangan sampai tuh kita lupa. Kalau di Jakarta ini saya lihat memang suasananya nggak terlalu gimana. Tapi kalau saudara ke Manado, wow, kerasa banget karena salib itu ada di mana-mana. Wow, saudara di jalan, bukan cuma, saya ngerti karena situasi kondisi di Jakarta, di Pulau Jawa tentu saja nggak bisa sebebas yang di Manado. Jadi kalau di Manado tuh saudara, apalagi di tempat saya berada, di Tomohon, itu bukan cuma salib-salib di jalan. Beberapa spot itu ada yang dibuat kayak Golgota begitu, saudara, ada 3 salib. Wah, itu tuh benar-benar suasananya sangat-sangat terasa. Itu kalau yang orang Manado pasti tahu, ada beberapa teman saya juga yang terhubung saat ini, yang pernah ke Manado dan juga mereka tinggal di Manado, terhubung lewat Zoom dan YouTube. Betul-betul suasananya Jumat Agung dan Paskahnya benar-benar terasa. Di sini memang enggak terasa. Makanya gini saudara, hari ini saya mau mengajakin untuk merenungkan, ada sebuah kedahsyatan daripada salib Kristus. Kedahsyatannya tuh banyak banget. Nggak cuma satu, kita nggak mungkin punya banyak waktu kecuali memang formatnya seminar, kita bisa bahas setengah hari, 1 hari, ini kan nggak bisa kita bahas semuanya. Kuasa salib itu dahsyat banget saudaraku. Nah saat ini saya dalam perenungan saya tiba-tiba saya sendiri mendapatkan sesuatu yang baru menurut saya, kuasa daripada salib itu. Sesuatu yang menurut saya kalau kita hidupi, kita pahami saat ini, kita berjalan di dalam jalan-jalan daripada kuasa salib yang kemudian melekat, benar-benar menjadi bagian dari hidup kita akan berbeda. Kita tahu bersama lah kalau kuasa salib itu menyelamatkan kita tahu. Yang tadinya kita nih kalau bukan karena salib Kristus, kita nggak mungkin tuh ke sorga. Bukan cuma itu, tapi kuasa salib juga kita tahu mendamaikan kita, betul? Firman Tuhan bilang sejatinya nih tanpa salib, kita itu bermusuhan sama Tuhan. Bermusuhan sama Bapa. Alkitab yang bilang, bukan saya. Jadi kalau bukan karena salib Kristus, kita musuhan sama Tuhan. Bayangin aja tuh, kalau musuhan sama Tuhan tuh jadi apa hidup kita. Bukan cuma itu, kuasa salib juga membuat kita, ini kata firman Tuhan, kita yang tadinya sakit ya karena akibat daripada dosa, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Makanya kalau kita mau bahas dari itu semua, kita nggak punya banyak waktu. Tapi saudara, saya bersyukur banget, itulah kedahsyatan firman Tuhan. Saudara setuju dengan saya? Dalam perenungan kemudian saya mendapatkan sesuatu yang saya sendiri baru dapat loh untuk perenungan, untuk Bethesda. Ya memang ada hal yang kemudian ditegaskan pada saat ini. Coba kita lihat apa sih, saya belum beritahu temanya ya. Kita lihat dulu yuk, Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-8. Ini adalah situasi di mana manusia pada awalnya ditaruh di mana sih? Kalau saudara mau lihat rancangan Tuhan bagi manusia, salah satu yang saudara perlu baca adalah Kejadian. Baik itu Kejadian pasal 1, 2, 3 kan manusia jatuh dalam dosa. Ntar kita akan kaitkan. Tapi kita lihat dulu yuk Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-8. Saya minta tolong multimedia bisa tampilkan firman Tuhannya. Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-8. Saudara yang ada Alkitab, saudara kita bisa baca sama-sama ya. Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8.
Oke, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara, ini mungkin sesuatu yang biasa kalau kita baca. Tapi tahukah saudara bahwa ada kebenaran yang sangat dalam di dalamnya? Kebenaran apa yang sangat di dalam, yang ada di dalamnya nih, kebenaran yang dalam. Saudara perlu tahu bahwa ketika Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, tahu nggak arti daripada Eden? Oh, taman yang bagus. No, bukan itu. Eden artinya spot of his presence. Katakan dengan saya, spot of his presence. Arti daripada Eden adalah titik daripada hadirat Tuhan. Jadi waktu manusia belum berdosa nih, Kejadian pasal 2 manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa di mana? Kejadian pasal 3. Jadi ini belum jatuh dalam dosa. Manusia ditempatkan di Eden yang artinya the spot of his presence. Titik daripada hadirat Tuhan. Artinya manusia tuh pada saat itu bergaul karib sama Tuhan. Makanya kalau saudara lihat ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, kita nggak usah buka ayatnya, pasti saudara tahu ya. Kemudian Tuhan datang, berjalan, Adam sembunyi, Tuhan juga jalan kayak biasa aja gitu. Wow, karena memang di Eden itulah, itu titik daripada hadirat Tuhan. Jadi begini, kebersamaan Tuhan, penyertaan Tuhan pada manusia sebelum jatuh dalam dosa, itu benar-benar real, benar-benar nyata. Oke, saya lanjut dulu ya, pelan-pelan ya saudara ya. Nah, di Eden ini bukan hanya sekedar ditempatkan di Taman Eden untuk kemudian manusia bisa bersekutu sama Tuhan. Tapi tahu nggak, di Kejadian pasal yang kedua, kalau saudara lihat ayatnya yang ke-15, kita lihat lagi ya, lompat lagi ya, Kejadian 2 ayat 15. Ini nggak gampang buat manusia karena Tuhan taruh manusia di Taman Eden, memang ada penyertaan Tuhan yang jelas. Tapi manusia tuh nggak nganggur, nggak diem-diem aja. Kita baca dulu yuk Kejadian 2 ayat 15 yuk. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini menarik saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya di ayat 10, 11, 12, 13, 14, izinkan saya jelaskan nih. Taman Eden itu bukan taman Ismail Marzuki, bukan. Gede banget. Ini Taman Eden itu dialiri 4 sungai besar. Saya bacain ya. Kalau saudara lihat saya nanti di ayat 11, 12, 13 ada sungai Pison, ada sungai Gihon, ada sungai Tigris dan ada sungai Efrat. Jadi gede banget ini Taman Eden. Tahu nggak gedenya seperti apa? 4 sungai itu ada sampai sekarang. Kalau saudara lihat di peta, besaran daripada Taman Eden saat ini, on the spot, itu terdiri dari 2 negara besar. Irak dan Iran digabungkan. Sebesar itulah Taman Eden. Gede atau kecil saudara? Besar banget. Terus Tuhan, gede atau kecil? Besar jawabannya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Gede atau kecil? Gede ya. Besar atau kecil? Besar. Oke. Nah di ayat yang ke-15 ini Tuhan taruh manusia untuk mengusahakan dan menurut saudara ini tugas yang gampang atau tugas yang tidak gampang sebenarnya? Dengan segede itu Taman Eden. Nggak gampang loh ya, benar gak saudara? Ini gak gampang, ya ampun. Jumlah manusia juga pada saat itu belum banyak kali. Bisa bagi-bagi tugas, Adam sama anak-anaknya, kamu di sana ya. Kalau anaknya mungkin pada saat itu udah 1 juta orang, kadang gak mati-mati kan ceritanya, belum kena dosa. Yang sebagian 10.000 di sebelah sana, yang 10.000 di sebelah sana, yang 10.000 dibagi-bagi tugas gitu. Mungkin bisa, ini kan belum sebanyak itu. Jadi gini, kayaknya gak gampang banget tugas ini. Tapi menarik nih, ini. Kenapa saya mau jelaskan ini saudara? Tuhan yang menyertai mereka pada saat itu. Yang tolong mereka sebenarnya saya yakin. Mengusahakan dan memelihara taman yang sebesar itu. Tapi kita tahu Kejadian pasal 3, saya langsung shortcut ya. Manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya kalau saudara baca, manusia diusir dari Taman Eden. Betul? Diusir dari the spot of his presence. Manusia diusir memang. Sejak saat itulah manusia berjuang, sejak saat itu manusia bergumul. Singkat cerita, saya langsung lompat nih karena kita lagi akan merayakannya minggu depan. Jangan sampai kelewat. Lewat karya Kristus di atas kayu salib, salib Yesus, darahnya yang tercurah. Tahukah saudara, itu tadi saya jelaskan di awal. Karya salib Yesus itu memulihkan banyak hal dalam hidup kita. Termasuk, ini yang saya mau bahas. Penyertaannya dalam hidup kita. Makanya saya beri judul khotbah saya, kuasa salib memulihkan Immanuel.
Izinkan saya jelaskan lagi ya. Kita balik lagi nih ke perjanjian lama nih. Tahu nggak saudara, sebenarnya perjanjian lama merupakan gambaran dari perjanjian baru. Saudara kalau baca Alkitab perjanjian lama, jangan cuma bacanya sekedar perjanjian lama. Saudara perlu pakai lensa, kacamata Injil, kacamata perjanjian baru. Karena kalau enggak, saudara akan banyak tabrakannya. Saudara akan terjebak lagi tuh dalam di perjanjian lama tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, mesti ada hari-hari tertentu. Kalau saudara lihatnya begitu, makanya kita terjebak dalam aturan. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, kita selalu melihatnya dalam kacamata perjanjian baru. Di mana karya Yesus yang sebenarnya memulihkan, tapi pada waktu posisi manusia belum jatuh dalam dosa. Nah salah satunya ini nih gambaran di perjanjian lama. Coba kita lihat. Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 21. Jadi sebenarnya penyertaan Tuhan itu mulai Tuhan singkapkan kepada manusia. Lewat apa? Bangsa Israel. Coba kita lihat. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama teman-teman. Gak apa-apa ya, kita siap banyak baca ayat ya. Saya sudah siapkan untuk saudara sekitar 50 ayat siang hari ini. Enggak, bercanda. Wah, yang benar nih, amin nih. Wah, yang benar. Enggak bercanda. Oke, kita lihat dulu yuk. Supaya gini saudara, kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita benar-benar bukan cuma sekedar merayakannya. Saudara tuh bersyukur banget sama karya Yesus. Tolong jangan anggap itu biasa. Pak Pendeta jangan marah. Enggak, saya enggak marah. Saya cuma menegaskan. Enggak bercanda ya. Serius, karena kalau enggak kita cuma anggap biasa aja. Apalagi nih saudara kan enggak kerasa suasananya. Kami juga yang di Manado tuh, yang kerasa suasananya bisa juga terjebak dalam sekedar ritual tahunan. Itu tuh, iblis tuh punya banyak cara untuk mendistrak kita, untuk mengalihkan kita. Tapi saya yakin Tuhan juga punya banyak cara untuk menjelaskan terang firman-Nya. Kita lihat yuk, Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Izinkan saya dengan cepat jelaskan ini. Jadi gini saudara. Waktu orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ini akan lewat padang gurun. Lama loh karena kebebalan mereka yang harusnya tinggal masuk tanah perjanjian. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, akhirnya dibuat berputar-putar selama berapa lama di padang gurun? 40 tahun, betul? Lama banget. Nah kemudian Tuhan kembali nih menunjukkan kepada manusia kasih-Nya. Makanya ada tiang awan, tiang api. Menariknya tiang awan, tiang api ini, walaupun ini Israel, banyak sekali kejadian di dalam Alkitab. Mereka kerap gak percaya sama Tuhan. Betul? Bayangin loh, Tuhan gak lama nih, lagi ngobrol sama Musa. Musa cuma gak lama naik ke gunung. Turun, mereka udah menyembah Baal. Bukan main nih, kurang ajarnya orang Israel pada saat itu. Yang sebenarnya juga adalah gambaran, maaf ya, dari kekurang ajaran dan ketidaktaatan saudara dan saya, kita semua. Karena saya yakin banget, sorry to say, kita nggak lebih baik daripada orang Israel pada waktu itu. Betul atau betul saudara? Banyak kali kita nggak taat. Jujur ayo. Disuruh ngampunin aja kita beratnya minta ampun. Iya sih Pak Pendeta, kalau ngampunin orang lain mah bisa. Kami tuh hubungannya deket banget Pak Pendeta. Saya digituin Pak Pendeta. Saya juga kan masih manusia Pak Pendeta. Emang siapa yang bilang kita bukan manusia? Itu aja loh, baru dalam hal itu aja kita nggak taat. Belum dalam hal yang lain. Itu baru yang kelihatan, belum yang nggak kelihatan. Jadi maaf, jangan kita pikir kita lebih baik daripada orang-orang Israel. Saya setuju kalau saudara berkata begini, kita lebih baik daripada orang Israel karena karya Yesus di atas kayu salib. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi kelihatan ya, tiang awan dan tiang api itu untuk menuntun. Inilah Immanuel. Nah kemudian saudara, di Yesaya pasal 7 dijelaskan. Ayo kita buka lagi ayat. Baru 4 ayat yang kita buka ya. Masih ada berapa?
46 ayat. Enggak, bercanda. Yesaya 7 ayat 14, yuk kita baca lagi yuk. Yesaya pasal 7 ayat 14. Kemudian datang nih nubuatan lewat Yesaya untuk seluruh manusia tentang kelahiran Yesus. Ya, kita lihat dulu yuk. Yesaya pasal 7 ayat 14, yuk kita baca sama-sama lagi. Sudah ada tuh, baca sama-sama 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia. Saudara lihat ya, di awal waktu manusia belum jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 2, Tuhan itu bersama-sama dengan manusia. Bukan cuma sekedar Tuhan bersama-sama dengan manusia, tapi jelas banget Tuhan itu saya yakin terlibat dalam Tuhan kemudian membantu manusia Adam dan manusia Hawa untuk mengusahakan Taman Eden yang begitu besar. Amin. Itu tuh kedahsyatan daripada penyertaan Tuhan. Tetapi kan manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pada pasal 3 ya, jelas ya. Nah kemudian tadi yang kita udah baca di Keluaran, Tuhan kembali menggambarkan tuntunannya, Immanuelnya waktu menyertai bangsa Israel. Di Yesaya sama Tuhan ditegaskan lagi lewat Nabi Yesaya bahwa nanti akan melahirkan perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Menarik ya. Saya lanjut ya, langsung kita lompat perjanjian baru. Di perjanjian baru lahirlah Kristus. Kemudian lewat karyanya di atas kayu salib, ini nih yang menarik. Ini yang menarik saudara ya. Waktu kemudian Tuhan ada, jadi di Taman Eden Tuhan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Di dalam pengiringan orang Israel, perjalanan orang Israel di padang gurun lewat tiang api, tiang awan, Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel. Lihat ya, saudara jangan miss loh, ini keren banget ini. Dan kemudian waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, wah ini situasinya keren banget, lagi di atas, bukan keren sih, menyedihkan ya. Tapi yang maksud saya keren adalah apa yang dialami oleh penjahat yang di sebelahnya, nggak dikasih tahu sih sebelah kanan apa sebelah kiri. Kadang-kadang suka tuh pada ngobrol, penjahat yang di sebelah kanan, kata siapa? Baca di Alkitab, nggak dikasih tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Bener nggak? Cuma kadang-kadang orang suka bilang tuh, ya pokoknya di sebelahnya lah, di sebelah kanan itu nggak ada ayatnya. Mau sebelah kanan kek, mau sebelah kiri kek, pokoknya di samping Tuhan Yesus. Ini yang kadang-kadang orang jadi berpikir sebelah kanan selalu lebih baik daripada sebelah kiri. Betul saudara? Kasihan yang tangan kidal nanti ya, merasa bahwa wah gue gak baik, bener nih tangan gue kidal. Enggak, sebenarnya enggak begitu kali. Yuk kita lihat saudara. Matius pasal 2, sorry. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai dengan ayat 43. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa kuasa salib itu memulihkan Immanuel. Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bukan Tuhannya yang perlu dipulihkan. Tetapi akibat daripada dosa membuat sejatinya Tuhan bukan gak bisa. Emang itu hukumnya, Tuhan gak bisa. Ia perlu mati di atas kayu salib supaya kembali dia bisa bersama-sama dengan kita lewat darah Yesus. Coba kita lihat dulu yuk. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ini nih ya kita baca ya. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama. Saudara lihat ya, saya yakin saudara mulai nangkep nih. Ada sebuah benang merah di Taman Eden, Tuhan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Akibat daripada dosa, Taman Eden kan kejadian pasal 2 manusia belum jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, akibatnya terputus tuh. Manusia diusir dari Taman Eden. Tuhan kembali menyatakan, memberikan gambaran, dia mau bersama-sama dengan manusia. Waktu orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Di padang gurun lewat tiang awan, tiang api. Tuhan bersama-sama. Waktu lewat Yesaya, Tuhan kembali beritahu akan lahir Immanuel yang artinya Tuhan bersama-sama dengan manusia. Itu dia Immanuel. Nah kemudian di sini jelas waktu penjahat itu di samping Tuhan Yesus cuma bilang begini loh. Keren banget dia cuma bilang, Tuhan, Guru, ingat ya, ingat gue ya. Kalau bahasa Jakarta, kalau bahasa Manado,
ingat akang pak kita. Kurang lebih begitu deh. Langsung loh sama Tuhan gak dibilang begini. Enak aja. Masa lu langsung gue ingat. Dosa lu kan banyak banget. Enggak loh saudara. Inilah keluar biasaan daripada salib Yesus. Tuhan Yesus langsung bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Selesai, Tuhan Yesus kemudian mati, dibangkitkan 3 hari, lewat penampakan diri selama 40 hari. Saya gak akan bahas itu lagi, itu pun jelas. Tuhan menyatakan bersama-sama dengan murid-muridnya menampakkan diri selama 40 hari. Pada waktu naik ke sorga, apa yang Tuhan bilang? Yang manusia ingat memang amanat agung, gak salah. Tapi percayalah, saudara dan saya gak akan pernah bisa melakukan amanat agung tanpa penyertaan daripada Tuhan. Kita baca ayatnya yuk. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca lagi ya. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini nih kata kuncinya sebenarnya untuk kita bisa melakukan amanat agung. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di perjanjian lama waktu manusia belum jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 2 jelas penyertaan Tuhan bersama-sama dengan manusia, saya sudah jelaskan. Dan di sini untuk saudara dan saya, Tuhan kembali tegaskan pertanyaannya, seperti apa sih Immanuel itu? Saudara tahu enggak? Immanuel itu artinya sebenarnya bukan hanya Tuhan bersama-sama. Saya minta tolong brother Darmawan. Darmawan berasal dari satu kata, dermawan. Yang saya yakin dia suka dermawan. Benar ya brother? Bercanda ya. Tepuk tangan dulu buat brother Darmawan. Ini udah potong rambut ya. Puji Tuhan sudah lebih pas jadi brother. Hari ini potong rambutnya tadi malam ya? Semalam. Jadi cocok lah ya buat saya jadikan ilustrasi. Jadi gini saudara. Saya mau menunjukkan kepada saudara. Betapa Immanuel, penyertaan Tuhan itu bukanlah sebuah kalimat biasa-biasa. Saudara siap? Kayaknya gak siap ya. Saudara siap? Gini saudara. Anggap saya ini Tuhan. Saya siapa saudara? Tuhan. Anggap ya. Anggap ya, bukan Tuhan beneran. Jangan saudara sembah saya sebentar pasti pas selesai ibadah. Anggap saya Tuhan. Kemudian anggap brother Darmawan, iblis, gak ada begitu lu, nambah-nambah lu, bisa aja lu masa dianggap iblis ganteng begini. Anggap Darmawan itu mewakili seluruh manusia. Mewakili siapa saudara? Jadi saya siapa? Darmawan? Bukan, mewakili seluruh manusia. ini dendam banget sih kayaknya. Sebentar saya taruh dulu sini ya. Jadi Darmawan ini mewakili seluruh manusia. Ini saya seneng banget nih di Bethesda tuh udah kayak keluarga kita di sini. Jadi kalau cuma bercanda-bercanda kayak gitu mah Darmawan gak kepahitan ya kan bro? Gak kepahit, betul. Lu putus ya? Oke. Nah jadi gini saudara. Arti daripada Immanuel kebanyakan orang tahu apa? Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama kan? Itu gak salah, cuma kurang lengkap. Saya udah jelaskan loh dari sisi teologis dari pertama. Udah jelas-jelas. Mana bisa Adam dan Hawa mengelola Taman Eden kalau sekedar Tuhan bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka dan membiarkan manusia itu kerja seorang diri. Nggak akan pernah bisa. Saya yakin Tuhan memberikan kemampuan bagi manusia. Termasuk dalam hal ilustrasi ini. Brother Darmawan, anggap itu tab saya, tisu, aqua, Alkitab. Itu adalah tugas tanggung jawab yang Brother Darmawan harus sama tas ini nih, sama tas. Itu anggap tugas manusia saudara. Saudara ada tugas dan pergumulan enggak dalam dunia ini? Ada enggak? Ada ya. Anggap itu semua. Nah tugasnya adalah memindahkan semua yang saya bilang itu ke atas speaker ini. Boleh? Boleh? Kameramen siap? Siap. Tapi selalu tugas dan tanggung jawab itu ada durasinya. Betul? Ada dong durasinya. Dalam dunia ini ada aja tuh durasinya. Contoh nih. Kami sudah harus pindah, bukan harus ya, kami tahu bahwa ada tuntunan Tuhan bagi kami untuk pindah Jakarta. Dan bulan Juli waktu anak saya selesai, sudah harus ada di Jakarta. Ada durasi nih, ini bulan apa nih? Maret, April, Mei, Juni, Juli persiapannya. Makanya kemarin saya pergi lihat sekolah, ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Karena memang ada durasinya, betul?
Ini nih makna daripada Immanuel, penyertaan Tuhan. Coba Wan, kamu ke situ, saya akan hitung sampai 3 ya. Ya emang begitu durasinya, lo jangan protes dong, emang segitu. Bisa nggak? Coba aja dulu lah, dicoba dulu. Belum dicoba udah hah? Waduh, bener-bener dia. Oke. Karena kamu baru potong rambut, jadi kamu sengaja saya pilih. Oke, kita lihat ya. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bro. Udah habis waktu bro. Bro balikin bro. Gak bisa bro. Habis waktu bro. Wah kainnya jatuh lagi. Gak bisa ya bro ya? Susah Pak. Susah ya? Udah deh. Tasnya dikurangin deh. Gak usah pakai tas deh. Harusnya bisa ya. Sini tempatnya. Coba lagi ya. Coba lagi. Sabar dong. Jangan terlalu itu. Sabar. Ya siap. Ya silakan. 1, 2, 3. 1. Udah pelan nih saya ngitungnya nih. 2, 3. Itu Aqua sama Alkitab bro. Iya kan. Iya. Waduh. Darmawan bilang gila gue dikerjain hari ini. Nggak dikerjain bro. Sedotannya juga sedotannya. Udah dikurangin tas lu brother. Ulang lagi ya. Balik lagi ya. Coba ya. Tarik napas dulu. Ntar minum ya. Oke silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bro habis waktu bro. Saudara, lihat baik gambaran ini. Darmawan yang mewakili saudara. Kayaknya simple ya. Tapi faktanya bukankah tugas dan pergumulan yang saudara hadapi jauh lebih berat dari gambaran ini. Benar nggak? Saya tadi sama-sama nggak sama Darmawan? Sama-sama. Tapi saya ngapain? Saya diam. Kita kalau bukan karena karya salib Kristus, seperti itulah. Tapi tahu nggak karena karya salib Kristus, Immanuel udah nggak begitu lagi. Apalagi nih kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku. Aku nggak bisa Tuhan menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini dengan segala tugas, tantangan, pergumulan, dengan kekuatanku. Nggak bisa. Kalau saudara mau jujur aja begitu sama Tuhan, saudara lihat hasilnya. Lu nggak mau minta tolong Tuhan? Oh lu maunya kayaknya nggak bener-bener nih. Ayo coba bilang dong, doalah ya. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai saya, membantu dalam menjalani, memberikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan saya, menuntun dalam setiap langkah dan memberkatinya. Haleluya, wah ini doa dari hati nih. Siapa? Sudah melakukan? Oke. Dihitung ya, tapi hitungnya jangan hitung orang. Saudara hitung ya sampai 3, tapi tolong hitungnya yang kayak saya tadi, jangan kayak orang Ambon. Saudara tahu nggak orang Ambon, orang Jawa sama orang Batak, kalau lomba lari siapa yang menang? Sabar ya. Ambon. Karena kalau orang Jawa tuh kan ngitungnya begini nih. 1, 2. Kalau orang Batak 1, 2. Begitu ya. Ada orang Batak kayaknya yang lagi nontonnya. Kalau orang Ambon 1, 2, 3. Tolong ngitungnya jangan kayak orang Ambon. Ngitungnya biasa aja. Oke? Oke, silakan. 1, 3. Berhasil? Arti Immanuel sebenarnya adalah Tuhan bersama-sama dengan kita untuk membantu dan menolong kita. Masih ingat ayat Roma 8 ayat 28? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Balikin Dali, boleh balikin lagi brother? Saya bantu deh. Ini bukan bicara soal pergumulannya dibalikin, tapi emang begitulah kehidupan. Ada aja terus tantangannya. Oke, selanjutnya. Arti kata Immanuel, brother, sini. Arti kata Immanuel, ini kalau bukan karena karya salib teman-teman. Kita nggak bisa loh. Kursi ini ya. Buan, boleh nggak kamu ambil kursi yang sana di drum? Yang sana, ya. Oke.
Anggap kursi di keyboard itu, bisa di zoom out lagi. Anggap kursi di keyboard itu adalah tujuan hidup kita. Kursi yang tempat Kiki tadi duduk. Anggap itu adalah tujuan hidup kita sebagai manusia. Saya mau tanya, setiap saudara dan saya ada tujuan gak sih sebenarnya dalam hidup ini? Ada kan? Anggap itulah tujuannya. Nah tapi tuh kita tuh tanpa Tuhan, kita gak akan pernah bisa capai di situ. Percayalah. Tanpa Immanuel tadi, saudara dan saya nggak akan pernah bisa. Saya sedang ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa without God, we are nothing. Ini saya akan tunjukkan sama saudara nih, bukti bahwa ke situ tuh tujuan kita nih, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa Tuhan yang menyertai, tanpa Tuhan bersama-sama, tanpa Immanuel, kita nggak bakal berhasil. Saya kasih contoh, lihat ya. Anggap nih karena tujuan saudara akan ke situ kan, saudara nggak tahu. Emang saudara tahu minggu depan, bulan depan akan jadi seperti apa? Saudara tahu? Saudara nggak tahu loh. Saya saksikan dari hidup saya. Waktu Tuhan taruh untuk pindah di Jakarta, saudara. Saya tuh nggak pernah nyangka bahwa saya bakal terkonek sama Bethesda. Serius, saya nggak pernah nyangka. Seriously, saya nggak pernah nyangka. Terkonek sama teman-teman juga di pelayanan yang lain, ada teman-teman di Mapan dan lain sebagainya. Saya nggak pernah nyangka sama sekali. Itu benar-benar saya yakin itulah tuntunan Tuhan. Nah, izinkan saya jelaskan nih, saudara. Tujuan ke situ karena saudara nggak tahu tujuan ke situ perjalanan saudara, maka nanti saya akan tutup matanya Darmawan. Darmawan coba ke situ ya, keduduk situ ya. Tolong jangan ngintip loh, Wan. Sekali lagi Darmawan, Tuhan yang ini nggak tahu kalau Darmawan ngintip, tapi Tuhan yang sebenarnya tahu. Ya. Tapi saya yakin Darmawan nggak bakal ngintip, oke? Kita coba ya, tanpa Tuhan dulu ya. Boleh Darmawan ke situ ya? Dia bersedia loh. Nggak kelihatan kan, brother? Kelihatan nggak? Nggak ya? Hah? Gelap ya? Lu coba aja ya. Udah dikencengin apa? Biasa aja. Kalian ini udah setengah balasan nih kalian ini. Dalam hidup ini teman-teman, kerap kita itu diombang-ambingkan oleh hal-hal dari dunia ini. Kita jadi bingung, kita jadi nggak tahu. Nah nanti aturannya gini ya, kalau dia nabrak sesuatu nanti harus direset ya. Begitu kan hidup ini, ketika kita nabrak kita harus dari nol lagi deh, bener gak? Oke ya, coba Wan, lu coba deh ke situ Wan. Pegang salah pegang direset ya. Nabrak lagi. Sekali lagi ya. Wow, kita dipusingkan nih dengan banyak hal. Coba kita lihat ya. Belum apa-apa udah nabrak. udah salah pegang maksudnya. Oke, coba deh. Tanpa Tuhan ya guys, saya tunjukkan sama saudara tanpa Tuhan. Silakan, Dar. Ini kalau kita cuma baca, aduh. Emang susah ya bro, gak bisa ya kalau gak raba-raba ya? Dicoba deh gak raba-raba, coba bisa. Coba aja, dicoba gak raba-raba. Kenapa sih manusia sukanya meraba? Salah. Oke, guys, gini deh. Percayalah sampai malam dia gak akan berhasil. Bener gak? Saudara setuju gak dia gak bakal berhasil sampai malam? Ya gak bisa lah. Darmawan, lu tahu kan Immanuel artinya apa? Tahu kan? Oke, coba lu minta Tuhan menyertai. Lu mau gak disertai? Mau lah Pak. Ayo bilang dong. Tuhan kiranya Engkau menyertai dan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan yang saya lalui sepanjang hari. Waduh, haleluya. Oke, saudara arti kata Immanuel sebenarnya ini nih. Selain Tuhan membantu dan menolong. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ini arti kata Immanuel. Boleh saudara dialihkan oleh banyak hal, dipusingkan oleh banyak hal. Membuat saudara jauh dari tujuan saudara. Ini baru gambaran yang dekat loh. Kalau saya kasih jauh, waduh lebih repot lagi. Tapi kalau saudara minta penyertaan Tuhan, ini yang terjadi. Ayo anakku. Ada waktu jalan dengan Tuhan, ada tantangannya enggak kira-kira? Ada. Ada aja loh mungkin lobang-lobang yang menghalangi langkah saudara. Saudara bisa terperosok di lobang-lobang itu. Ini nih manusia nih tanpa Tuhan nih. Saudara pikir kita nggak bisa, kita bisa tanpa Tuhan. Sorry ya teman-teman yang berpikir kita bisa tanpa Tuhan. Sorry nggak bisa guys, lihat ya mana bisa nih. Ini nih lihat ya kalau kita sama Tuhan ya. Ada lubang nih di depan nih. Brother, lompat. Belum. 1, 2, 3.
Wih, dia lompatnya gini loh. Oke. Kira-kira kalau Tuhan menyertai, ada nggak serangan daripada iblis? Iblis mah tetap nyerang, orang itu tugasnya. Saudara jangan ngomel sama dia, emang itu tugasnya. Jadi kalau saudara masih hidup dan diserang sama panah-panah api si iblis, itulah kerjaannya. Tapi don't worry kalau saudara sama dengan Tuhan, sama-sama dengan Tuhan. Anakku menghindar ke kanan, lompat 1, 2, 3. Wis, waktu diserang sama panah api, enggak kena. Wah, semakin berjalan nih. Ada badai enggak? Ayo, kadang-kadang kita mau menyerah. Ada halangan. Saudara enggak tahu tuh. Tapi Tuhan akan tuntun saudara. Wis, presisi banget ya kalau Tuhan tuntun ya. Emang step by step tuntunannya. Ada badai enggak yang kira-kira akan menghantam saudara? Ada. Ketika di saat badai siap bergelora menghantam saudara. Jangan kebanyakan nanti kena ludah lagi mic-nya. Waktu mau menghantam saudara, Tuhan tahu saudara nggak akan mampu dihantam oleh badai ini. Saudara tahu nggak apa yang akan Tuhan lakukan? Badai yang besar datang, dia melindungi kita dalam naungan kepak sayapnya. Waktu badai besar menghantam, yang dihantam siapa? Tahu nggak? Tuhan dong yang dihantam. Tahu nggak apa kata Tuhan terhadap badai? Ada yang tahu? Bukan nyala, Tuhan tuh sama badai cuma bilang nggak ngefek. Amin. Ayo. Kita udah mau menyerah tuh. Nyampe? Bisa? Arti daripada Immanuel sebenarnya, saudara yang saya kasihi. Tuhan bersama-sama dengan kita untuk menuntun kita sampai pada tujuan yang akhirnya kita tiba di tujuan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tolong kursinya dibalikin, brother. Wow, tepuk tangan dulu buat Darmawan. Saudara, itu semua terjadi karena, tepuk tangan buat Darmawan sekali lagi. Thank you Darmawan. Itu semua terjadi, guys dengar baik. Karena pemulihan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Sehingga Immanuelnya benar-benar nyata dalam hidup kita. Saudara, ada yang lagi bingung dalam jalan-jalan hidup saudara? Ada yang kayaknya lagi nabrak sana, nabrak sini? Ada? Tadi tabrakan biasa, salah pegang biasa, cuma biasa doang. Tapi dalam fakta kehidupan, kadang-kadang kita sampai menangis. Karena hidup kita sepertinya hancur. Tapi kalau dengan Tuhan, percayalah. Tuhan akan tuntun setiap kita. Yang mau hidup dalam penyertaan Tuhan, boleh angkat tangan. Saya selesai. Yuk kita bangkit berdiri yuk saudara. Kita datang sama Tuhan yuk. Saya percaya saudara bahwa Tuhan tuh kasihnya begitu sangat besar atas kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara lagi hadapi, baik saudara yang secara onsite maupun juga saudara yang mungkin secara terhubung secara online. Percayalah bahwa lewat salib Kristus, please ini jangan cuma nanti habis sampai di hari Jumat Agung dan Paskah. Perjalanan hidup saudara selanjutnya dengar baik. Karena salibnya, karena salib Kristus, saudara itu hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saudara gak perlu takut. Makanya kan ada lagu yang bilang, ku tidak takut sebab kau, ku tidak takut sebab kau beserta. Yuk kita naikkan pujian ini saudara. Ku tidak bimbang. Biar setiap kita tidak lagi bimbang siang hari ini. Sebab Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Katakan dengan imanmu, kau batu karangku Yesus Tuhan. Kau batu karangku. Sekali lagi yuk kita katakan sama Tuhan, Yesus Tuhan. Ku tidak takut. Mari kita katakan sama Tuhan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Haleluya. Ya Tuhan, sebab Kau
berserta. Kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel yang selalu beserta bersama-sama dengan kami. Kami tidak perlu bimbang atas apapun dalam hidup ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau Tuhan, Allah kami. Haleluya. Meneguhkanku, bahkan menolongku, Bahkan menolong. Kau batu karangku, haleluya. Kau batu karangku, amin, amin. Yesus Tuhan. Mari dengan iman katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi. Kami percaya sumber kemenangan kami adalah karena Engkau Tuhan. Kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Yesus. Bolehkah sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Haleluya. Kemenangan. Mari nyanyikan ini dengan imanmu. Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang tangan kami dengan tangan kananmu Tuhan. Dan kalau Engkau yang pegang, Kau tidak akan pernah lepaskan peganganmu dari pegangan tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Saudara yang saya kasihi, sebelum kita berdoa, baik saudara yang ada pada siang hari ini maupun saudara yang terhubung, tahu nggak saudara, karena Tuhan mengasihi saudara. Dari awal waktu Tuhan menciptakan manusia, Immanuelnya tuh nyata. Tapi karena akibat daripada dosa, ya karena kita juga manusia. Sehingga sepertinya Immanuelnya jadi ada jarak akibat dosa. Dan untuk memulihkan itu, nggak ada jalan yang lain selain lewat salib. Saudara bayangkan betapa dahsyatnya salib Kristus. Teman-teman, saudara yang saya kasihi, tolong jangan anggap biasa karya Yesus di atas kayu salib. Wow. Bukan hanya telah mendamaikan saudara dan saya, tapi karya salibnya juga kemudian membuat saudara dan saya kembali ada dalam penyertaan Tuhan yang sesungguhnya. Bolehkah saudara pejamkan mata jasmani? Saya tidak tahu situasi apa yang saudara sementara hadapi saat ini. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Orang-orang melihat kau baik-baik saja. Tapi engkau sementara butuh pertolongan daripada Tuhan. Engkau sementara membutuhkan bantuan daripada Tuhan. Mungkin kau lagi bingung jalan-jalan yang harus kau ambil saat ini. Mungkin semuanya tampaknya tidak jelas. Ketika engkau berjalan dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, seperti gambaran tadi, engkau gak akan pernah berhasil. Percayalah, tanpa Tuhan, saudara dan saya gak bisa berhasil. Saudara bayangkan, karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan rela mati di atas kayu salib. Itu untuk kepentingan kita sebenarnya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan gak perlu show, force, karena memang Dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Salib itu bukan untuk Dia menunjukkan sesuatu dari dirinya,
kecuali karena kasih-Nya kepada saudara. Dia adalah Tuhan yang sudah hebat. Tanpa naik di atas kayu salib, Dia adalah Tuhan yang sudah hebat. Tapi Tuhan melakukan itu karena kasih-Nya kepada saudara. Karena hanya lewat saliblah Dia bisa pulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dia bisa pulihkan kuasa daripada Immanuel itu yang sedari awal memang harusnya jadi bagian milik saudara dan saya. Karena itu dengan mata yang terpejam, baik saudara yang ada secara onsite maupun saudara yang terhubung secara online, saudara yang membutuhkan, saudara yang mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau lagi berjalan sendiri. Karena emang Tuhan gak akan pernah paksa kita. Kalau kita berpikir kita bisa tanpa Tuhan, Tuhan gak pernah akan bisa paksa kita. Dan Tuhan gak mau paksa kita. Tapi kalau kita sendiri yang datang dengan penuh kerendahan hati dan berkata, Tuhan aku butuh tuntunan-Mu. Tuhan aku butuh tuntunan daripadamu. Percayalah Tuhan akan bersegera menolong saudara. Dari tempat di mana saudara berdiri pada saat ini, saudara yang ada secara on-site maupun saudara yang terhubung secara online, mari angkat tangan kananmu. Engkau yang mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh tuntunanmu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya percaya waktu saudara angkat tangan, Tuhan akan segera turun tangan menolong saudara. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Biar Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat sebagai bentuk bahwa engkau menyatakan kepada Tuhan bahwa aku membutuhkan engkau Tuhan. Aku butuh tuntunanmu. Haleluya. Haleluya. Waktu saudara angkat tangan, izinkan sejenak Tuhan memulihkan saudara. Izinkan sejenak saudara, Tuhan melawat saudara. Haleluya. Waktu saudara tetap mengangkat tangan pada saat ini, biarlah saudara merasakan kasih Tuhan yang besar. Percayalah waktu saudara angkat tangan, tangannya terulur untuk menuntun saudara. Haleluya. Tuhan, tangan kami terangkat pada siang hari ini. Sebab kami menyadari kami gak bisa tanpa Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Yang telah memulihkan hubungan, yang telah memulihkan Immanuel itu. Sehingga kami bisa menikmatinya saat ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan, kami gak mau lagi berjalan sendiri. Tuhan tuntun kami. Sebab kami tidak bisa, kami gampang tersesat kalau Tuhan tidak tuntun kami. Tuntunlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuntunlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Tolong kami, ada beban-beban, tanggung jawab yang harus kami emban, yang harus kami selesaikan. Kami gak bisa dengan kekuatan kami. Kami butuh bantuan dan pertolongan-Mu. Tuhan, kami percaya dengan iman, Engkau akan bersegera menolong kami. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Immanuel dipulihkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang diberkati, bersama dengan saya mari sama-sama katakan amin. Kasetos kiri dan kanan katakan Immanuel, Tuhan bersama-sama untuk membantu dan menolong. God bless you. Silakan duduk saudaraku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ya sama-sama katakan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Fani untuk
firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita udah tahu Immanuel adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Puji Tuhan, kita akan lanjut, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati, sama-sama kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami sampai pada siang ini. Bapak di surga, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, firman yang kami dengar melalui Bapak Pendeta Fani Lumintang akan kami bekerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar lagi akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Memang tidak seperti yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ini bisa membuat alat pekerjaan-Mu untuk pekerjaan-Mu bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sambil kita memberi persembahan, mari kita naikkan pujian Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Katakan yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Noel? Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oke, halo semua, shalom, selamat hari Minggu, selamat siang semua. Nama saya Immanuel, by the way. halo Immanuel. Sesuai ya, Immanuel. Sebelumnya mau ucapkan terima kasih Pak Fani atas firman Tuhan pada hari ini, sangat memberkati banget ya buat kita semua. Terlebih lagi buat saya pribadi. Karena jujur agak ada sebuah beban tersendiri sebenarnya, punya nama yang itu di mana-mana saya harus berperilaku seperti Tuhan sedang beserta dengan orang-orang lain kan. Jadi ya itu sebenarnya agak sulitnya di situ. Tapi ya itu. Ya itulah saya sedikit cerita ya. Oke, selanjutnya terima kasih saya dan beberapa tim akan melaporkan bahwa kegiatan 1 minggu ke depan. Silakan Bang Dermawan. Oleh karena anugerahnya kami ada untuk menyatakan kuasanya, menjadi dewasa, terima tugas mulia, dipercaya, dimampukan oleh Tuhan. Semangat yang kebanjar ya. Bersama Yayasan Bethesda, mari kerjakan keselamatan, beritakan kebenaran sampai ke ujung dunia. Ini bukan pilihan, tapi ini panggilan, bertumbuh bersama Yayasan Bethesda.
Oke, sekian kegiatan 1 minggu ke depan. Jadi kita ulas lagi. Jadi setiap hari Selasa sampai hari Jumat kita tuh ada doa bareng-bareng via Zoom ya, jam 5 pagi. Jadi tim-tim yang semua pelayan Tuhan, mari kita sama-sama datang berdoa bersama via Zoom. Jadi nanti linknya udah dibuka jam 5 pagi. Jadi kita join, kita sama-sama doa sebelum memulai aktivitas ya, sampai jam 6. Nah lalu pada minggu ini kita ada 3 pelayanan lapas. Jadi pelayanan lapas pertama itu kita ada di hari Senin, nah itu jam 9:30. Nah nanti pembicaranya itu Kak Syane, hore tangan lu. Oh Kak Syane namanya. Nah nanti hari Senin pelayanannya itu ada di Rutan Pondok Bambu di daerah Jakarta Timur ya, daerah Bambu Apus. Nah lalu lanjut lagi, ini agak jauh, kita ada pelayanan lapas di Kota Banjar. Kota Banjar itu kalau kita jalan, sekali jalan itu 6 jam. Berangkat tuh 6 jam, pulang 6 jam, jadi total 700 kilo bolak-balik. Wow. Nah, jadi ya semangat untuk tim yang berangkat ke Banjar. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, semua tidur jangan malam-malam. Beli imbus. Minum vitamin ya, jadi nanti di sana bisa fit, bisa ganti-gantian ya nyetir. Nah di Banjar itu nanti kita akan mulai jam 9:30 pagi, nanti pembicaranya itu ada Pak Evangelis Yofi. Jadi nanti Pak Yofi akan yang membawa firman ke sana. Nah lalu besok paginya juga langsung, jadi habis dari Banjar pulang, besok paginya itu ada pelayanan juga ke Rutan Jambe. Nah Rutan Jambe itu enggak terlalu jauh, cuma 2 jam dari sini, 2,5 jam. Jadi berangkatnya pagi. Nah jadi nanti pembicaranya itu ada Pak Evangelis Yofi juga gitu. Nah juga untuk ibadah minggu depan, kita ibadah jam 10 pagi. Kita ada via onsite dan via online. Nanti pembicaranya itu ada Pak Pendeta Ferry Roring ya. Jadi mari kita sama-sama bergabung lagi di minggu depan. Oke, lalu setiap hari Jumat kita ada fellowship, sini rame-rame semua pengurus pelayanan yang mau join, jemaat-jemaat boleh. Jadi nanti jam 8 malam setiap hari Jumat di sini ada sharing. Jadi nanti kita di sini lesehan, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama satu-satu dengan yang lain ya. Gitu. Kenapa sih udah ketawa sih? Iya. Oke, sekian saat kegiatan 1 minggu ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita selanjutnya akan doa syafaat akan dipimpin Syane dan doa berkat akan dipimpin oleh Pak Pendeta Fani. Sebelum itu kita naikkan pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba. Yuk sama-sama katakan. Serukan sama-sama, Tuhan ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Sekali lagi katakan, ini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan,
buat kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat segala pengorbananmu di kayu salib. Itu membuat kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau Allah Immanuel, bahwa Engkau ada di setiap hidup kami. Engkau yang membuat kami terus Tuhan, yakin bahwa hidup kami Tuhan ada sebagaimana kami ada karena pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa gak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Kak Fani Tuhan. Biar Engkau memberkati Kak Fani Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan Kak Fani Tuhan. Kau memberkati dia Tuhan. Memberkati istrinya. Memberkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada tujuan yang besar buat kehidupan Kak Fani Tuhan. Kau perluas Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kak Fani ditempatkan di tengah-tengah kami gak secara kebetulan Tuhan. Karena ada sesuatu yang besar Tuhan mau nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Dan Kau nyatakan untuk kami semua di Bethesda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang hari ini kami dengar Tuhan. Di mana kami tahu Tuhan, Kau Allah yang terus ada Tuhan. Kami gak mau melakukan sesuatu tanpa Engkau Tuhan. Karena kami gak bisa Tuhan. Kami gak mampu Tuhan melakukan sesuatu dengan kemampuan kami Tuhan. Kami mau taruh Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau turut bekerja dalam setiap langkah kami, dalam setiap keputusan yang kami ambil Tuhan. Kami mau menempatkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini juga kami Tuhan berdoa untuk ketua yayasan kami, untuk mentor kami, untuk leader kami Tuhan, untuk Kak Desra Tuhan. Biar dimanapun Tuhan dia sekarang berada, mungkin Tuhan ada satu visi yang Tuhan mau taruh dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama dia Tuhan. Kau yang memegang tangannya Tuhan. Biar hidupnya selalu ada Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kakak rohani kami, ketua yayasan kami, mentor kami Tuhan, diberkati segala kesehatannya Tuhan. Ditutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dijauhkan dari segala apapun yang jahat Tuhan. Kecelakaan maut apapun itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati anak-anaknya juga Tuhan. Ano-ano Tuhan. Kami percaya ano-ano adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan segala pendidikan mereka Engkau memberkati mereka Tuhan. Ada roh kepintaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tumbuh besar Tuhan oleh karena Engkau memberkati mereka dan menyertai Engkau Tuhan. Kau memberkati keluarga besar Kak Desra Tuhan. Orang tuanya Tuhan. Saudara-saudaranya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada Engkau selalu beserta dengan keluarga besar Kak Desra Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Yopi Tuhan, wakil ketua daripada yayasan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menempatkan dia di tengah-tengah kami. Kami percaya ada visi misi-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Berikan dia hati seperti hati-Mu Tuhan, selalu mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kakinya melangkah, ada Engkau beserta dengannya. Diberkati kesehatannya Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu melalui pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun Tuhan keluarga besar Kak Yopi berada, berkat yang sama turun atas kehidupan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih untuk kami semua Tuhan yang melayani Engkau hari ini. Kami sadar Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan melayani Engkau, tapi karena kami sadar Engkau yang lebih dulu melayani kami Tuhan. Karena Engkau datang ke dunia Tuhan untuk melayani kami orang-orang yang berdosa ini. Karena Engkau Tuhan yang lebih dulu datang Tuhan. Dan kami sadar kami mau datang juga melayani Engkau Tuhan. Untuk WL, singer, pemusik, multimedia, asyar, kolektan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Biar hati kami terus Tuhan rindu melayani Engkau. Semakin melekat padamu Tuhan. Kami Tuhan boleh membawa hidup kami Tuhan dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dijauhkannya kami Tuhan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya Tuhan. Kami percaya keluarga kami juga diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang menuntun dan beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Maupun yang ada di dalam Zoom maupun YouTube Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami mendengar firman-Mu ini Tuhan. Ada satu roh yang membangkitkan hati kami. Membangkitkan jiwa kami. Bahwa kami sadar Engkau Allah Immanuel Tuhan. Mungkin kami datang ke tempat ini tadi membawa segala kekecewaan. Membawa sakit penyakit. Membawa pergumulan Tuhan. Tapi kami saat mendengar firman-Mu Tuhan. Kami hidup oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami gak akan sama lagi Tuhan. Dan saat kami berpisah dan kami keluar dari tempat ini, kami percaya Tuhan, ada roh-Mu yang terus hidup di dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pembina kami Tuhan. Kami percaya mereka akan diberkati Tuhan. Diberkati dalam kesehatan, pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka ditempatkan di Yayasan Bethesda Ministry. Gak secara kebetulan, tapi karena Tuhan tahu Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami Tuhan oleh pembina-pembina kami Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap para penginjil-Mu di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di pulau-pulau yang mungkin kami gak lihat Tuhan. Tapi mata-Mu Tuhan tidak melihat mereka, karena Tuhan tahu Tuhan, hati-Mu ada untuk mereka. Diberkati setiap mereka Tuhan, yang saat ini sedang berjuang Tuhan, di setiap daerah, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memanggil para jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Berikan hati mereka Tuhan, hati yang murni untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bersatu hati Tuhan, bersepakat untuk kota Tangerang Selatan tercinta kami Tuhan, di mana kami tinggal saat ini Tuhan, di mana Yayasan Bethesda Ministry ada juga Tuhan. Kami percaya ada shalom untuk kota Tangerang Selatan Tuhan, damai-Mu beserta Tuhan untuk kota Tangerang Selatan Tuhan. Kau memberkati wali kota, wakil wali kota, serta jajaran-jajaran di pemerintah daerah Tangerang Selatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, diberkati mereka Tuhan, dijauhkan mereka dari segala hati kecurangan, hati yang ingin berbuat curang, korupsi atau apapun yang mengambil keuntungan sendiri Tuhan. Dijauhkanlah itu daripada kepemerintahan di kota Tangerang Selatan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beserta dengan kota Tangerang Selatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Tuhan di kota Tangerang Selatan Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan segala rasis apapun itu Tuhan yang ingin menjatuhkan setiap pengajaran di mana Tuhan kami berada Tuhan. Setiap gereja-gereja yang akan dibangun Tuhan, kami percaya setiap izin-izin di kota Tangerang Selatan Tuhan tidak akan dipersulit lagi Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Ada shalom untuk negara Indonesia kami Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada untuk tanah negeri tercinta kami Indonesia Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan Tuhan segala kerusuhan, apapun itu Tuhan untuk negara Indonesia kami. Kami tahu Tuhan, mungkin pemilu sudah berlalu Tuhan, tapi kami juga berdoa Tuhan, sampai nanti dilantiknya Tuhan
presiden yang Tuhan sudah tetapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan presiden, pemimpin dan wakil presiden yang sudah Tuhan tetapkan, biar di mana hati mereka Tuhan, ada hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan berdoa bersatu hati Tuhan, ada kedamaian untuk Indonesia kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan Bethesda Tuhan, untuk 1 minggu ke depan Tuhan, untuk setiap lapas, rutan, dan setiap perjalanan nanti juga Tuhan, untuk mereka tim yang akan ke Banjar Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang terus ada menyertai, menutup bungkus mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk Kak Fani yang nanti malam subuh nanti yang akan pulang ke Manado Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertainya Tuhan. Setiap urusan yang akan diselesaikan di Manado, turut campur tangan-Mu Tuhan menyertai Kak Fani Tuhan. Kami percaya Tuhan nanti akan bertemu kembali dan Kak Fani dengan waktu Tuhan, di mana waktu-Mu yang sangat tepat untuk kami bersama-sama berkumpul Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh berpisah dari tempat ini. Biar Roh-Mu yang terus ada di dalam hidup kami, menyatukan hati kami Tuhan. Dan kami menerima firman itu Tuhan, terus tinggal di hidup kami. Dan kami boleh praktekkan di luar sana. Setiap orang yang berjumpa kami, melihat terang Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Kak Fani. Haleluya. Mari saya undang kita semua yang di tempat ini bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, biar Engkau yang lepaskan berkat-Mu atas setiap kami. Berkat kasih yang sempurna dari Bapa kita di surga, kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus terus jadi bagian setiap kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih padamu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur padamu Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini dan juga yang ada di Zoom. Ada pengumuman sebentar, jadi hari Jumat nanti kita akan ada perayaan Paskah di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara. Oh, Jumat Agung ya. Untuk Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini bersama-sama kita mau nikmati karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.